Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Alamuddin Al-Zulfi, NIM 1905 12 14 021 dari kelas SI 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari internet. Tetapi sebelum kita masuk ke sejarah internet, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan internet. Oh iya, di sini ada internet dan intranet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol, Internet Protocol, atau biasa yang disebut dengan TCP/IP. Protokol tersebut digunakan untuk pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Kemudian intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu LAN atau Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Jadi, bedanya apa internet dengan intranet? Perbedaannya, kalau internet jaringan yang sangat luas, yaitu internasional, bahkan bisa sedunia, kemudian memiliki jaringan yang kuat, perkembangan yang sangat pesat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian intranet, jaringan kecil dan sempit, yaitu hanya mencakup wilayah lokal, kemudian perkembangannya yang lambat, biasanya digunakan oleh perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke sejarah internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat, yaitu DARPA atau bisa disebut Defense Advanced Research Project Agency, merintis suatu sistem jaringan ini bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Kemudian pada tahun 1982, protokol standar dari TCP/IP mulai dipublikasikan. Kemudian 4 tahun setelahnya, nama domain juga sudah mulai dipakai. Lalu National Science Foundation Network atau NSFNet didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSFNet inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun, memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuman informasi yang berbasis teks. Kemudian, pada tahun 1991, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN.
Ini adalah jenis browser dan program editor yang digunakan untuk menjelajah di dalam komputer melalui jaringan. Sekarang kita masuk ke sejarah internet di Indonesia. Cikal bakal munculnya internet di Indonesia adalah karena Dr. Jos Luhukai. Ia adalah orang pertama yang sukses menghubungkan internet di Indonesia. Dia merupakan seorang pakar komputer dan ekonomi yang berhasil mengembangkan jaringan UINet di beberapa universitas di Indonesia. Beliau kemudian mencetak prestasi dengan menghubungkan jaringan internet yang ada di Indonesia agar masuk ke ranah global. Ini terjadi pada kisaran tahun 1984-an. Setelah itu muncul PT Indo Network dan PT Pos Indonesia yang mengembangkan Wasantara Network. Kemudian ada juga Indosatnet dan Telkomnet yang bergerak di bidang penyedia jasa ISP atau Internet Service Provider. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, pada tahun 1998 sudah tercatat 138.000 pelanggan ISP dengan 512.000 pengguna internet.